Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Tamara dalam Kapolri Sepekan edisi 8 Maret 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri ATR BPN untuk memperkuat kerjasama masalah pertanahan. Kapolri juga menghadiri peluncuran buku Muhammadiyah berjudul Jalan Baru Moderasi Beragama. Selain itu, pada pekan ini Kapolri turut mendampingi Presiden Joko Widodo di sejumlah agenda. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan ini diadakan sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian ATR BPN dan Polri dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia dan sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua lembaga. Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk berkoordinasi dalam merampungkan tugas-tugas yang masih tertunda terkait penyelesaian masalah pertanahan. Dalam pertemuan ini, AHY juga menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Menteri ATR BPN menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepolisian dalam upaya memerangi praktik mafia tanah di Indonesia. Sebelum bertemu dengan Kapolri, AHY juga mengunjungi beberapa pejabat diantaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan secara holistik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri peluncuran buku berjudul Jalan Baru Moderasi Beragama, mensyukuri 66 tahun Haidar Nasir oleh pengurus pusat PP Muhammadiyah di Perpustakaan Nasional Jakarta. Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul-Haq menyebut proses kelahiran buku ini berawal di tengah-tengah dinamika Pilpres 2024. Dalam buku ini bercerita tentang peran aktif Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang menjaga agar organisasi menjadi kelompok non-partisan dalam Pilpres 2024 agar masyarakat tidak terbelah meski berbeda-beda pilihan. Hal ini konsisten dengan apa yang selama ini ditawarkan, yakni membangun politik kebangsaan jalan tengah atau dalam konteks keagamaan disebut dengan moderasi beragama. Selain Kapolri, turut hadir Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, Ketua Umum PGI PTD Komar Kultom, dan wartawan senior Kompas Budiman Tanurejo. Indonesia patut berbangga karena memiliki seorang tokoh bangsa, Bapak Haidar Nasir. Sosok ulama sekaligus cendekiawan yang senantiasa mengajarkan rasa toleransi dan sikap saling menghormati antar sesama sehingga mampu mewujudkan kerukunan hidup di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran buku Jalan Baru Moderasi Beragama, mensyukuri 66 tahun Haidar Nasir. Semoga buku ini dapat menginspirasi kita semua untuk meneladani perjuangan Bapak Haidar Nasir dalam meningkatkan pemahaman serta menyebarkan moderasi beragama sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mempererat simbol persatuan demi mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Muktamar 20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan. Presiden mengapresiasi peran aktif kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara itu, Ketua DPP IMM Abdul Musawir Yahya mengatakan
Kegiatan Muktamar 20 diharapkan dapat menghasilkan ide-ide konstruktif untuk membangun negara yang maju. Muktamar ini bertema Bersatu Menuju Indonesia. Tema ini dihadirkan sebagai semangat untuk terus memperkuat kontribusi IMN bagi nusa dan bangsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia. Presiden bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Melbourne ke KTT yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. KTT khusus ASEAN Australia mengambil tema Partnership for the Future, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia dapat dioptimalkan ke depan untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. Dalam pertemuan ini, Indonesia mendorong penguatan kerjasama di sejumlah bidang, mulai dari integrasi ekonomi, transisi energi, hingga transformasi digital. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, diantaranya Perdana Menteri Australia, PM Selandia Baru, dan PM Kamboja. Tindak lanjut arahan Kapolri dalam Rapim Polri 2024 mulai direalisasikan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.